Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan di pagi hari ini dengan sehat walafiat dan sehat walafiat. Jadi sebelum memulai pelajaran kali ini, kita akan membaca salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Setelah itu Bapak akan mengabsen ya. Jadi MTP Jansen, Hadir, Pak. Adi Putra, Hadir, Pak. Salisa Nur Amalia, Hadir. Agnes, Izin, Pak. izin. Udah berapa hari dia izin? Sehari ini Pak sakit. Dia sakit ya? Iya. Kalau dia sampai lusa tidak masuk, baiknya kamu orang jenguk ya. Iya, Pak. Ya. Jadi pada pelajaran hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi hutang dan gadai. Di mana materi ini sangat penting untuk kalian agar kalian dapat tahu tata cara hutang bagaimana dan gadai bagaimana. Jadi tidak asal-asalan dalam kita mengambil hutang atau menggadai suatu barang. Ada tata caranya di dalam agama kita. Agama apa? Islam. Islam. Nah, gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, sehat, Pak. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua kayaknya. Iya, Pak. Muka Adi sangat cerah ya pada pagi ini ya. Cerah, Pak. Karena sinar matahari, Pak. Jadi setelah itu kita masuk ke materi ya, tentang hutang. Memasuki materi tentang hutang dan gadai ya. Jadi hutang piutang secara etimologi dan bahasa Arab adalah datang dan pergi. Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dapat ditagih dari orang lain. Jadi itu perbedaannya ya dari hutang dan piutang. Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan macam keadaan yang sama pula. Jadi hutang piutang ini sesuatu orang yang meminjamkan suatu barang dengan perjanjian barang itu akan dikembalikan dengan bentuk yang sama atau dengan jumlah yang sama ketika ia berhutang. Nah, sedangkan materi tentang gadai ini berarti arhan, yaitu berarti tetap gadai ini, kekal dan jaminan. Jadi arhan ini atau gadai ini dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agungan. Nah, dalam Islam, arhan ini merupakan sarana tolong-menolong bagi umat Islam tanpa ada imbalan jasa. Itu. Jadi setelah ini Bapak akan menunjukkan suatu video tentang orang yang sedang melakukan hutang atau menggadaikan suatu barang. Coba kawan-kawan membuka buku halaman 39 tentang hutang dan gadai. Coba. Nah, coba kawan-kawan untuk pahami terlebih dahulu itu tentang hutang. Kali ini Bapak akan menunjukkan suatu video ya anak-anak tentang gadai menggadai atau hutang piutang. Coba kalian perhatikan video ini dan kalian beri tanggapan tentang video ini ya. Nih, silakan diperhatikan. Coba untuk nggak apa-apa, maju aja sudah dilihat. Iya. Lihat. Kelihatan, Pak. Ya, silakan lihat. Nah, setelah kalian ini mengamati video yang Bapak berikan, dari video dan
buku yang kalian baca, ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di hati kamu orang? Coba ditanyakan, siapa yang berani coba? Izin Pak menanggapi Iya, silakan. dari video yang Bapak paparkan kepada kami, Ya, eh, apakah gitu dalam Islam gadai itu diperbolehkan, dan berikan suatu contoh pada zaman Nabi Muhammad seperti apa gitu gadai itu. ya baiklah. Jadi pertanyaan dari saudara Aji, apakah gadai itu diperbolehkan dan berikan contoh gadai menggadai di zaman Nabi kita? Iya. Baiklah, akan saya jawab. Nah, jadi hukum gadai menggadai itu diperbolehkan dalam Islam. Jadi kita bisa ambil contoh pada zaman Nabi. Kita ambil contoh pada zaman Nabi itu, pada saat itu, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai atau hutang. Lalu beliau memberikan penggadaian berupa baju besi. Nah, dari situ bisa kita nalar ya. Nabi Muhammad SAW ini membeli suatu barang dengan memberikan suatu jaminan, yaitu baju besinya. Nah, itu salah satu contoh gadai menggadai di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Jadi gadai menggadai itu sudah ada sejak zaman Nabi dan diperbolehkan dalam Islam. Tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Setelah kita mengetahui tentang pengertian hutang dan gadai, nah, jadi hutang dan gadai ini memiliki hukum, kawan-kawan. Jadi hukum hutang piutang pada asalnya adalah mubah atau boleh, namun bisa berubah menjadi sunnah. Mengapa? Sunnah atau haram ini mengapa ya? Jadi tergantung dari latar belakang alasan yang mendasarinya. Jadi dia dari yang diperbolehkan bisa menjadi tidak diperbolehkan karena alasan yang mendasarinya. Seperti yang pertama itu lebih lanjut penjelasannya seperti ini. Yang pertama, mubah atau boleh sebagaimana hukum asal dari hutang piutang. Sunnah apabila orang yang berhutang dalam keadaan terpaksa. Misalnya, hutang makanan pokok demi untuk memberi makan keluarganya. Nah, yang ketiga, wajib apabila pemberi hutang mendapati orang yang sangat membutuhkan bantuan. Misalnya memberi hutang kepada orang yang membutuhkan untuk operasi demi kesembuhan dari penyakit yang diderita orang yang ingin berhutang. Nah, sementara orang yang ingin memberi hutang itu tidak ada yang menolong. Jadi kita ini wajib menolong orang yang benar-benar kesusahan. Seperti contoh orang yang ingin operasi tapi tidak mempunyai biaya, itu kita wajib gitu. Jadi dari kalian ada nggak gitu pertanyaan tentang hukum dari hutang ini? Kira-kira tidak salah. Ya, setelah Bapak menjelaskan tentang hukum hutang, adakah dari kalian yang ingin bertanya tentang hukum hutang ini atau pertanyaan-pertanyaan mengenai hutang? Saya Pak ingin bertanya. Ya, silakan. Saudara Adi, NPM-nya berapa? 18 itu, yang ujungnya 03 ya? 1803 Pak. Oh iya. Ayo pertanyaannya. Saya ingin bertanya di sini Pak. Ya. Hutang dan piutang. Bagaimana jika ada seseorang Ya. itu dia wafat atau meninggal, tapi dia meninggalkan utang tersebut? Jadi pertanyaan tentang saudara Adi ini, bagaimana seseorang sudah meninggal tapi dia ini memiliki hutang yang belum sempat dilunasinya. Ya, nah. Jadi hutang tersebut harus cepat dilunasi oleh ahli waris dari si orang yang meninggal sebelum dikebumikan. Karena Nabi pun pernah tidak langsung menyolatkan suatu mayat karena
sebelum hutang itu dilunasi. Jadi baiknya sebelum si mayit dikebumikan, si ahli waris ini lunasi dulu hutang-hutang si mayit terlebih dahulu. Bagaimana? Dari jawaban Bapak, apa yang kurang? Ya Pak, sangat puas dan cukup. Cukup ya? Ya. Selanjutnya kita membahas tentang hukum gadai. Jadi seperti yang Bapak jelaskan dari pertanyaan dari saudara Aji ya, tentang apakah gadai itu dibolehkan? Apa tadi jawabannya coba? Gadai itu dibolehkan atau tidak? Boleh, Pak. Nah iya, diperbolehkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 berbunyi, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh si pemberi hutang. Nah, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Jadi maksud ayat ini adalah jika saudara Aji atau Adi sedang ada di perjalanan dan tidak bisa membeli uang secara tunai atau segala macam secara tunai, bisa menggunakan barang sebagai barang jaminannya. Nah gitu. Nah, telah dijelaskan juga pada zaman Nabi, para ulama juga menyepakati bahwasanya gadai dibolehkan, dan hal ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi, seperti yang ditanyakan oleh saudara Haji tadi. Seperti apa jawaban Bapak tadi pas Nabi itu, cerita Nabi soal gadai itu seperti apa? Tidak ya. Jadi siapa tadi yang masih ingat contoh Nabi contoh pada zaman Nabi tentang gadai? Siapa yang masih ingat? Saya Pak. Ya coba, bagaimana tadi contohnya coba? Jadi Bapak tadi mencontohkan sejarah Nabi yang menggadaikan sesuatu. Jadi Nabi pernah menggadaikan baju besi untuk sesuatu makanan Atau barang. atau barang yang diinginkan dia. Oh, ya benar. Jadi pada saat itu Nabi pernah membeli suatu barang dengan barang jaminan, pada saat itu adalah baju besinya sebagai barang jaminannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat gadai, hutang dan gadai. Dari buku yang Bapak suruh baca tadi, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan tentang syarat-syarat gadai itu? Saya, Pak. Ya coba dipersilakan. Ya, tadi Bapak yang sudah Bapak katakan dari buku ya, maka saya akan membaca syarat hutang piutang dalam Islam. Yang pertama yaitu salah satunya hartanya sudah jelas halal ya, murni halal Pak. Dan dua, pemberi hutang tidak mungkin masalah hutang dan tidak menyakiti pihak yang piutang yang dipinjam tersebut. Dan yang ketiga, pihak yang mengasih hutang tersebut yaitu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena untuk membantu dan karena atas ridha Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Dan yang terakhir, harta yang dihutangkan itu tidak akan memberi kelebihan atau kekurangan pada pihak dihutangnya. Itu Pak. Ya benar sekali ya. Jadi syaratnya salah satunya adalah kita ini memberi hutang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada harta-harta yang dilebihkan jika dikembalikan hutang tersebut. Itu salah satu syaratnya itu benar. Nah, ya setelah kawan-kawan telah kita pahami tentang pengertian hutang piutang, hukumnya, syaratnya, bahkan sejarah-sejarah tentang hutang piutang di zaman Nabi. Nah, hutang piutang ini juga memiliki adab. Nah, salah satu adabnya adalah
ada perjanjian tertulis dan saksi yang dapat dipercaya. Yang kedua, pihak pemberi hutang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan. Nah, jadi yang pertama itu harus ada saksi di saat kita berhutang atau memberi hutang. Yang kedua, tidak mendapat keuntungan dari si pemberi hutang maupun yang dihutangkan. Yang ketiga, hutang piutang tidak disertai dengan jual beli. Jadi kita itu nggak boleh hutang piutang tetapi ada di dalam itu jual beli, itu tidak. Hutang piutang ya hutang piutang. Kita memberikan uang 100.000 itu dihutangkan, maka dikembalikanlah juga 100.000 seperti apa yang telah dihutangkan. Nah, selanjutnya setelah kita memahami pengertian, tata cara, adab, hukum. Nah, Bapak ingin melihat kalian mempraktikkan bagaimana cara berhutang atau bagaimana cara menggadaikan suatu barang. Apakah langsung bicara asal-asalan atau bagaimana gitu? Baiklah, coba kita praktekkan ya. Coba saudara Adi untuk mempraktekkan cara menggadaikan suatu barang menjadi barang jaminan. Coba dari sini, saudara. Ya, baiklah. Di sini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara untuk menggadaikan barang untuk mendapatkan barang yang lain. Permisi, Pak. Tahu deh. Pak, ini benar toko buku Pak Haji? Iya. Bener. Gimana deh? Jadi Pak, ini saya mau beli buku, tapi saya nggak punya uang Pak. Tapi saya adanya barang ini Pak, punya saya satu-satunya Pak. Oh iya. Kira-kira boleh nggak Pak? Iya, silakan masuk dulu, lihat dulu barangnya. Oh iya, makasih Pak. Jadi gini Pak, saya kan mau beli buku di sini, tapi saya nggak punya uang Pak. Saya punyanya barang ini untuk jaminan. Kira-kira boleh nggak ya Pak ya? Coba saya lihat dulu barangnya deh. Iya. Boleh saja deh menukar dengan barang ini, tapi dengan jaminan 2 minggu ke depan adek bisa membayar kepada saya dan untuk mengambil barang ini. Ini deh bukunya deh. Oh, makasih banyak ya Pak ya. Iya. Jadi 2 minggu ke depan saya ngasih uang ke Bapak buat ngambil jaminan itu ntar Pak ya. Iya. Ya, makasih ya Pak. Ya, alhamdulillah telah saudara praktekkan tadi cara menggadaikan barang sebagai barang jaminan untuk mendapatkan suatu barang. Telah kita mempelajari pengertian, hukum, dalil, syarat, dan demonstrasi terhadap hutang dan gadai. Nah, jadi hutang dan gadai ini harus Anda ketahui tata caranya. Ini tidak asal-asalan dan sangat penting ini. Seperti contoh yang saudara Adi jelaskan tadi, jika hutangnya si orang meninggal itu masih ada, bagaimana ketentuannya? Nah, makanya harus tahu ketentuannya, harus cepat dilunasi oleh si pewaris. Nah, setelah kita menyelesaikan materi pada hari ini, ya terima kasih atas demonstrasinya dari saudara Salisa dan saudara Aji tentang cara menjaminkan barang sebagai barang gadaian atau menggadaikan barang sebagai barang jaminan. Nah, jadi hutang dan gadai ini memang harus kita tahu tata caranya. Bagaimana jika kita sudah meninggal, hutang kita masih ada, bagaimana ketentuannya, bagaimana cara melunasinya. Nah, jadi hutang dan gadai ini harus tahu itu kita ini materinya yang penting. Tetapi jika kita ingin berhutang, kita harus benar-benar tidak memiliki uang, atau memang kita ini tidak benar-benar lagi tidak mempunyai uang. Begitu juga dengan gadai. Nah, pesan moralnya, jika kita berhutang, cepatlah kita untuk membayarnya, jangan ditumpuk. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan pelajaran pada siang kali ini, marilah kita
membaca doa sebagai penutupnya. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih atas perhatiannya untuk siang hari ini. Terima kasih untuk saudara, kawan-kawan, saudara saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi